Halo guys, selamat berjumpa kembali di channel gua Healing Moment. Oke, hari ini gua mau berbagi review ya, mau review lebih tepatnya untuk modem Huawei. Huawei ini adalah Huawei E5373, dimana Huawei ini setelah support 4G LTE kita akan review spesifikasi dan kemampuannya, apakah masih cukup worth it untuk modem tahun 2015 ini di tahun 2025. Oke, let's go check it out. Oke, kita langsung aja review guys, bagaimana spesifikasi dari modem ini. Jadi spesifikasinya juga akan gua tampilin di video ya. Jadi modem E5373 ini adalah modem dari Huawei yang diluncurkan bulan Februari, dirilis bulan Februari 2015 ya. Dia support di jaringan 4G, 3G sama 2G ya. 2G itu 8G, IPRS, GSM. Nah, karena yang 3G sama 2G itu nggak bisa untuk internet sekarang ya, karena udah 2G juga udah terlalu lemot, udah tidak mampu lagi untuk gadget zaman sekarang, kalau sudah tidak mampu untuk inilah menjalankan aplikasi-aplikasi berat lagi. Jadi paling 3G-nya ini yang cuman bisa terpakai ya, karena jaringan 3G-nya juga sudah tidak ada di Indonesia, sudah dinonaktifkan. Jadi di jaringan 4G ini modem bernama E5373 S155 ini berjalan di jaringan 4G LTE, FDD-nya B800, B900, B1800, 2100 sama 2600 ya. Sedangkan di TDD-nya dia bisa jalan di B38 yaitu 2600 sama B40 katanya, di 2300-nya ya kalau nggak salah. Kalau saya nggak salah ingat itu lebih 40 nya. Nah, terus dia untuk slot SIM cardnya sendiri dia harus pakai ini ya, yang standar ini, mini SIM namanya. Dan dia ada ditambah juga slot SD card untuk berbagi. Ini berbagi mungkin. Ini dia modem ini adalah modem tipe LTE Cat 4 ya, kategori 4, yang kecepatan rata-ratanya 150 Mbps, akan unduh 150 Mbps dan unggahnya 50 Mbps, dan menggunakan WiFi standar 802.11b ya, dan kecepatan hingga 300 Mbps di frekuensi 2,43 GHz. Dan modem ini mendukung untuk 10 perangkat secara bersamaan ya, dan memiliki ini antena eksternal sini, punya antena eksternal chipsetnya. Chipsetnya dia ditenagai oleh chipset High Silicon Balong 710 dan punya memori internal 120 MB memori RAM-nya, memori ROM ya. Oke, kita langsung aja sambil bahas spesifikasinya, kita langsung sambil nyalakan saja guys ya. Ini gua pasangin ini. Kartunya ini gua tes Bayu ya. Dia sudah ter-unlock kalau operator sendiri dari Huawei-nya, karena Huawei-nya ini tidak dibundling dengan operator manapun, jadi langsung bisa ter-unlock semua operator, nggak dikunci SIM card lock-nya, itu SIM lock-nya. Dia sudah ter-unlock sendiri. Oke, kita nyalakan ya guys. Terus baterainya ini dia menggunakan baterai Huawei Li-ion 1500 mAh ya. Ini masih ori bawaannya, ini gue pakai. Bisa berjalan waktu operasional waktu penggunaan aktifnya itu 6 jam, sedangkan untuk standby dia bisa sampai 300 jam, dan konsumsi dayanya 3,5 watt. Input daya dari
port chargernya ini micro USB ya, bisa menggunakan daya 5 volt. Ini secara keseluruhan bawaannya sih kecil nih guys, tuh cuma ukuran begini dong, jadi gampang dibawa di saku, enak bawanya juga, masih enak dilihatnya. Ini gua kasih lakban ya biar nggak baret bodinya ini, karena masih mulus ya. Dan modem ini waktu pertama diluncurkan dia Huawei membandrolnya seharga 1,6 juta ya, atau 1.610.000, lebih mahal dari Huawei yang satunya lagi yang keluar bersama sama dia, 3372, jadi lebih mahal yang ini. Untuk harganya saat ini sendiri tahun 2025 harganya masih cukup mahal, ada yang jual sampai 600 untuk secondnya, yang barunya masih sejutaan lebih ya. Dan ini gua coba, kalau lo mau beli ini gua setelahkan linknya di deskripsi ya, nggak perlu kalian beli mahal-mahal, cukup harga murah aja kalau beli sama gua nih. Oke, kita akan tes jaringan internetnya nih guys. Oke, di sini kita akan sambungkan saja. Ini nama modemnya Huawei V37 dan ini passwordnya ya. Atau mau scan barcode, ini juga ada barcode-nya juga ya. Ini gua masukin dulu passwordnya. Tadi gue sempat tes juga sih sampai 40 Mbps, ini masih dia cukup mengejutkan gue juga sih. Ini ternyata dia modem ini cukup kencang juga, karena jaringannya itu yang cukup lumayan lengkap ya, dari 2100 1800 dia punya cukup lengkap jaringan, jadi kecepatan internet cukup tinggi untuk modem saat ini sih. Ini kita tes ya yang Ookla dulu. Kita coba tes yang Ookla nih guys, berapa kecepatan yang berhasil dia capai di sini. Ini guys, dan dia berhasil mencapai kecepatan keseluruhannya kayaknya 30 ini. Oh, udah turun 20 ya. Ini gue pakai kartu Telkomsel ya, mungkin beda operator bisa lebih kencang, bisa lebih lambat ya, tergantung frekuensi jaringannya. Tadi 20 ya. Kita coba yang fast. Tadi gue sempat kasih sampai 40 sih, 38 lah. Ini 28 ya. Harga batas yang lain lagi cuma My Republic. Berapa hasilnya My Republic? Wah, ini malah lebih tinggi lagi guys. Ini kecepatan unduhnya pingnya 20 dan kecepatannya, wah ini paling tinggi modem dengan kecepatan tertinggi yang pernah gua ini ya, yang pernah gua unlock apa. Ini paling tinggi nih guys, gila ya, mungkin karena frekuensi yang lengkap itu dia mencapai kecepatan segitu ya. Ini 44 guys, ini lebih cepat dari semua modem yang gua jual ini, dari 5372 MF90 pun lewat, kalah semua ya. 5577 ini masih cukup worth it ini untuk apa, untuk tahun 2025, modem tahun 2015 ini. Jadi gua saranin lo ya, kan ini banyak nih yang apa, beli modem online tuh, modem-modem yang Cina itu yang ada mereknya, itu yang mereknya 4G LTE doang tuh. Terus kalau gua saranin sih sebaiknya jangan ya, karena apa, kurang begitu bagus ya, karena dia kan modem itu selain emailnya itu belum terdaftar, nggak bisa lo otak-atik juga
misalnya ada dia kendala apa nggak bisa dimodifikasi. Juga dia kualitas modem juga kan masih meragukan. Ini banyak yang komplain juga tentang modem-modem gitu. Jadi lu bisa baca juga tuh di spesifik apa, di review orang yang belinya, feedback mereka bagaimana. Rata-rata banyak yang kecewa juga ya. Biasanya itu modem gitu dia sinyalnya cuma bertahan sebentar udah itu hilang lagi ya. Wah, ini kuota gua habis nih kayaknya guys. Oke. Nanti gua coba ganti kartu yang lain ya, bentar ya. Oke guys, sekarang nih gua udah ganti AM3, tadi kuota Bayu gua habis. Ini kartu gua ganti ke AM3 nih. Kita tes lagi sekarang. Tadi yang mana, CBN ya, belum ya. Dan ini hasil tes untuk CBN. Jadi jujur guys, ini adalah modem paling kuat selama gua tes ini kecepatannya, karena frekuensinya yang bagus. Cuman sayangnya dari modem ini cuma satu guys, dia nggak bisa di bypass baterainya ya, jadi harus pakai baterai. Ini kelemahannya cuman itu. Cuman secara overall kecepatan internet ya paling tinggi di sini. Nah, ini untuk CBN dia 26-27 kayaknya ini. Si worth it dan lumayan lah, bagus. Nah, inilah hasil dari tes CBN nih. Kita coba satu lagi nih, yang terakhir dari Ampere berapa dia. Coba dari Ampere. Agak ribet Ampere ini. Semoga aja hasilnya bagus ini. Wah, Ampere lumayan nih guys, sampai 30 nih kayaknya. Wah, sampai 40 lebih guys. Oh, sayangnya diturun lagi nih. Berapa totalnya tadi? Dan the finale is okay, we waiting it. Berapa finale hasil kecepatannya? Waduh, ribet ini ya. Oh, ada di bawah sini ternyata. Tadi itu 41,34 ya. Ini dia, itu tadi downloadnya ya, ini uploadnya ini. Uploadnya dia mencapai berapa? Uploadnya 21 ternyata ya. Oh, ini pingnya 29. Lumayan lah guys ya. Oke, paling itu aja guys ya, review gua untuk modem ini E5373 ya, Huawei. Bagi kalian yang berminat sama modem ini, gua sertakan linknya di deskripsi atau komen, nanti bisa kalian beli sebelum ada yang check out. Oke, see you guys in the next video. Bye.